Halo, saya Aven. Saya lulusan Binus Online Learning pada program studi marketing. Posisi saya saat ini di perusahaan adalah sebagai General Manager Retail dan Online Trading di MNC Sekuritas. Saya membawahi divisi retail dengan 144 pound of sales di seluruh Indonesia dan divisi online trading dengan nama MNC Trade. Saat ini nasabah kita berjumlah hampir 120.000 orang dan saya juga berkantor di MNC Financial Center yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Berbicara mengenai tren pekerjaan ke depan, saya berkecimpung di dunia pekerjaan sudah hampir 25 tahun dan seiring dengan berjalannya waktu, tren di dunia pekerjaan pun berubah-ubah. Apalagi seperti yang sama-sama kita semua rasakan ketika pandemi COVID-19 hadir di tengah-tengah kita, mau tidak mau, siap tidak siap, semua individu maupun perusahaan berubah total cara pandangnya. Dulu sebelum pandemi COVID-19 melanda, mungkin banyak di antara kita yang hampir 100% sering melakukan kegiatan offline, seperti contohnya perusahaan melakukan interview secara offline atau tatap muka, membuka booth untuk pameran, membuka cabang fisik, gedung, toko, dan sebagainya. Tapi sekarang semua berubah. COVID-19 telah membuat hampir semua hal yang dulu kita lakukan secara offline menjadi online. Saat ini dapat dipastikan mayoritas bisnis berfokus pada kegiatan online dan menuju digitalisasi. Seperti pemasaran produk secara online, interview online, sekolah online, toko-toko online, dan semua kegiatan lainnya yang menitik beratkan pada bisnis online. Bisnis ataupun perusahaan yang tidak mengadopsi atau berubah mengikuti tren digitalisasi ini, cepat atau lambat pasti akan sulit untuk dapat bersaing dan bahkan bisa tutup. Jadi saat ini semua serba digital dan semua serba online. Dan bisa dipastikan sekarang hingga 5 atau 10 tahun ke depan, tren perusahaan-perusahaan pasti akan ke arah digitalisasi dan serba online. Saya sampaikan data sebagai contoh. Saya sudah hampir 25 tahun berkecimpung di dunia pasar modal saham. Biasanya, orang yang ingin menjadi investor pasar modal wajib isi formulir fisik dengan materai dan tanda tangan langsung. Tapi sekarang era sudah digital, semua orang bisa daftar jadi investor secara online, beli dan jual dengan mudah melalui smartphone, hanya cukup memastikan terhubung dengan internet saja. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan nasabah kita yang signifikan. Bahkan di bulan Januari 2021, tercatat ada penambahan nasabah baru sebanyak 6.000-an orang. Transaksi saham yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan menghubungi sales melalui telepon untuk menginstruksikan beli ataupun jual, sekarang semuanya sudah berubah. Hampir semua nasabah saat ini melakukan transaksi menggunakan online trading. Dan tercatat hingga year to date 2021, kontribusi transaksi yang dilakukan melalui online trading bahkan mencapai angka 90%-an. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 20% sampai 30% pada periode yang sama. Dari data yang saya sampaikan ini bisa dilihat tren perusahaan ke depan, apapun jenis produk yang dijual, pasti membutuhkan praktisi dalam hal ini digital. Tidak hanya di bidang IT, tapi bidang-bidang seperti digital marketing, influencer, sosial media, konten digital creator maupun praktisi online lainnya. Mengenai kenapa mau merekrut lulusan Binus Online Learning Talent adalah saya tahu betul bagaimana pelajaran dan informasi yang disampaikan oleh pihak Binus, baik para dosen, praktisi, dan seluruh pengajar terkait. Ilmu yang saya terima dari Binus sangat berguna di dunia pekerjaan pada saat ini saya bekerja, terutama di bidang marketing. Saya sangat yakin lulusan Binus Online Learning bukan hanya memiliki pengetahuan yang banyak dan bisa diaplikasikan secara nyata di dunia kerja, namun juga menghasilkan lulusan yang memiliki mental yang bagus, disiplin yang baik, rajin, kreatif, bertanggung jawab, dan mempunyai kepercayaan diri yang baik. Hal-hal ini merupakan hal yang terpenting yang diharapkan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Dan mengenai poin-poin penting yang paling dilihat saat rekrutmen di perusahaan adalah, yang pertama adalah lulusan dari universitas mana si calon karyawan ini. Ini adalah menjadi pintu utama dalam hal perusahaan mengambil keputusan. Dalam hal ini, nama Binus University merupakan salah satu nama universitas yang cukup diperhitungkan dan banyak karyawan di MNC Group yang berasal dari lulusan Binus.
pada berbagai posisi, misalnya programmer, supervisor, manager, general manager, bahkan ada yang menjadi direktur. Universitas-universitas yang tidak pernah didengar namanya tentunya akan menjadi prioritas terakhir untuk dilihat, selain skill dan pengalaman berorganisasi tentunya. Dan ada beberapa poin yang sangat penting saat perusahaan melakukan rekrutmen. Di antaranya adalah 1. CV yang diberikan. Pastikan CV dibuat dalam bentuk yang menarik, tanpa mengurangi norma-norma kesopanan. Karena biasanya CV yang masuk tuh sangat banyak, dan biasanya CV yang menarik akan mendapatkan perhatian terlebih dahulu. Yang kedua, dokumen-dokumen pendukung ataupun sertifikasi yang diberikan mengenai keterampilan dimiliki dan berhubungan dengan pekerjaan harus dikirimkan. Tidak perlu melampirkan dokumen-dokumen yang tidak terlalu penting bagi perusahaan. Yang ketiga adalah perusahaan tidak menyukai calon-calon karyawan yang dianggap sebagai kutu loncat yang sering berpindah-pindah perusahaan. Pengalaman kerja yang masa kerjanya pendek lebih baik tidak usah disebutkan dalam CV. Yang keempat, beberapa hal penting yang harus disiapkan ketika interview adalah 1. Kita mesti sadar bahwa interview saat ini dilakukan secara online, sehingga pastikan kita semua tepat waktu ketika akan melakukan interview. Kemudian, pastikan lokasi yang digunakan tidak berisik dan memadai. Dan tentu saja kondisi internetnya harus bagus. Dan yang terakhir, pastikan kita tahu dengan baik dan benar konten dari CV yang telah kita buat. Yang kelima adalah kepercayaan diri. Ketika kita melakukan interview, sama halnya dengan kita menjual keahlian kita dan pengalaman kita. Dan menginformasikan bahwa kehadiran kita di perusahaan akan membuat benefit bagi perusahaan tersebut. Dan keenam, yang terakhir adalah biasanya perusahaan ingin mengetahui alamat sosial media yang dimiliki calon karyawan tersebut untuk melihat sikap dan perilaku dari calon karyawan tersebut. Dan performa lulusan BINUS online seperti apa sih di perusahaan? Dan sejauh yang saya tahu, melihat dari performa lulusan BINUS yang saya kenal, mayoritas tipenya sangat open-minded, terbuka akan semua informasi maupun perkembangan terbaru, dan mampu melihat peluang yang bagus yang membuat performa perusahaannya juga berkembang lebih baik. Saya tipe orang yang bekerja cepat dan efektif. Skill bagus saja saya rasa belum cukup, namun harus ditopang juga dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, kreatif, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dan sebagai penutup dari saya adalah untuk para rekan-rekan yang baru lulus dari BINUS Online Learning, saya mengucapkan selamat dan sukses. Akhirnya perjuangan rekan-rekan semua saat kuliah, mengumpulkan tugas, on-site, membuat skripsi, sidang, dapat terbayarkan dengan kelulusan rekan-rekan semua. Indonesia butuh orang-orang seperti kalian. Orang-orang yang pantang menyerah, memiliki skill yang bagus, kreativitas yang tanpa batas, dan orang-orang yang memiliki pemikiran terbuka untuk setiap perkembangan yang ada. Setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Sekarang giliran kalian. Tanamkan niat baik di dalam diri, dan selalu berikan terbaik. Dan jangan pernah putus asa. Terima kasih.